Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Biasanya saya sudah pulang dari ngojek online. Tapi sore ini saya tunda karena seharian sepi, hanya sekali narik ojek. Lalu saya putuskan untuk menunda pulang sampai habis maghrib, harapanku barangkali nanti ada penumpang. Karena belum juga ada penumpang, saya coba menahan lagi sampai ngisak, sambil mengisi perut dulu, gorengan di angkringan. Maklum saya masih bujang, belum ada yang buatkan bekal. Setelah habis ngisak, tiba-tiba HP-ku bunyi tanda ada pesanan penumpang. Setelah kubuka, wih. Lumayan ini, mengantarnya dengan jarak yang cukup jauh, sampai setelah batas kota. Langsung tancap gas, sepeda motorku menuju lokasi penjemputan. Setelah ketemu, saya terpana, ternyata yang pesan ojek online, adalah wanita yang sangat cantik, putih, rambut terurai di pundak. Usianya sepantaran dengan saya. Nampaknya wanita Indo, turunan Eropa. Selamat malam Mbak, benarkah? Namanya Mbak Baren. Oh iya, ini ojeknya yang saya pesan ya. Jawab Mbaknya. Iya Mbak, jawabku. Ini helmnya. Silakan naik, jawabku. Wih. Baunya harum, semerbak bunga yang sedang mekar. Sebenarnya saya agak minder, karena belum sempat mandi sore. Untuk mengisi supaya tidak saling diam, saya coba berkomunikasi ringan-ringan, sekedar basa-basi. Saya tanya, ini mau pulang Mbak? Iya Mas, jawab Mbaknya, kok pulang sendiri? Iya, kakak saya kan tidak di sini jadi tidak ada yang ngantar. Namanya Mbak lengkap siapa? Tanyaku, nama saya Baren Carolina, jawab Mbaknya. Kok kayak tidak terasa, motorku sudah mengantar sampai tujuan lokasi, sesuai aplikasi. Tetapi kok lokasinya pas depan sekolahan SMP, setelah turun dari motor, dia kasih uang ke saya sesuai tarif di aplikasi. Lalu sebelum melepas helmnya, Mbaknya itu tanya ke saya. Mas, kalau saya minta tolong bisa gak? Saya jawab, selama saya bisa melakukan, boleh kok. Jawabku. Gini Mas, ini kan sudah malam, rumah saya masih sekitar 2 kilo lagi. Biasanya di sini ada ojek pangkalan, tapi sekarang sudah pada pulang. Kalau Masnya mengantar saya sampai rumah, mau, tanpa aplikasi, nanti saya kasih ongkos 200.000. Wah namanya rejeki, jarak sejauh itu sebenarnya cukup 50 Rb saja, tidak apa-apa. Tentu saja saya menyanggupinya. Mbaknya lalu naik lagi. Selama perjalanan saya dipandu menuju alamat rumahnya, belok kanan, belok kiri, perempatan lurus, masuk gang lagi. Akhirnya sampai di tengah sawah ada rumah besar, rumah mewah. Lampunya terang benderang dan berpagar agak tinggi. Sampai di pintu regol, Mbaknya turun membuka pintu regol. Lalu dia bilang, ayo Mas masuk, harus mampir dulu nanti saya bikinin kopi. Awalnya saya menolak, tetapi karena perjalanan agak dingin saya terima tawaran ini. Sambil istirahat sebentar pikirku. Rumahnya megah, lantainya granit kemilau. Sofanya empuk, sayangnya kok sepi. Tidak ada orang. Lalu saya tanya ke Mbaknya, lah, Bapak dan Ibu kemana? Tanyaku. Bapak dan Ibu baru keluar kota, paling seminggu lagi datang. Jawab Mbaknya, lah penjaga atau pembantunya kemana? Tanyaku lagi. Penjaga dan pembantunya baru ada punya gawe di rumahnya jadi minta izin pulang. Jawab Mbaknya. Jadi Mbaknya sendiri? Tanyaku. Iya sendiri di rumah ini. Biasa Mas, silakan duduk dulu ya Mas, saya buatkan kopi dulu. Sambil Mbaknya jalan masuk ke dalam, lalu kubuka jaketku, aku sandaran di sofa empuk yang ada di ruang tamu. Wah enak betul jadi orang kaya pikirku. Tidak lama kemudian dia kembali ke ruang tamu sambil membawa kopi dan roti yang saya tidak tahu namanya, ini Mas silakan minum dan nikmati rotinya. Saya mau mandi dulu bentar. Kata Mbaknya. Wih enak banget rotinya, kopinya juga khas rasanya. Baru kali ini saya makan roti yang enak dan minum kopi yang mantap aromanya. Apalagi sambil sandaran di sofa empuk. Setelah roti saya santap dan tinggal sedikit, ingin rasanya pamit. Menunggu dia ke ruang tamu lagi. Tiba-tiba ada suara gelodak dari dalam kamar, lalu Mbaknya teriak panggil aku.
Mas, tolong bantu saya. Lalu saya masuk kamar di mana sumber suara tadi. Ketika aku masuk kamar, astaga. Mbaknya belum berpakaian, hanya ditutupi di balut handuk, sehingga bagian tubuhnya yang tidak tertutupi handuk nampak jelas. Jantungku berdegup kencang. Setengah agak tertegun, saya tanya, "Kenapa Mbak?" "Ini almariku susah dibuka. Tolong coba bukakan." Lalu aku bantu membukanya. Sudah berusaha berulang kali saya tarik-tarik, tetapi pintu almari tetap tidak bisa terbuka. Lalu Mbaknya bilang, "Mas, coba kita tarik berdua pintunya." Saya jawab, "Ya." Sekali lagi kita coba. Sebenarnya sudah terbuka sedikit, tetapi belum juga terbuka. Saat kami berdua narik daun pintu almari, tiba-tiba handuk yang mengikat menutupi tubuh Mbaknya itu kendor dan terlepas jatuh. Sampai tubuhnya telanjang bulat. Astaga! Saya gemetar, tubuhku berdiri tegak seperti kaku melihat pemandangan yang baru pertama kulihat. Anehnya, Mbaknya tidak segera menutupi tubuhnya, malah pelan-pelan membuka pakaianku. Aku tidak kuasa akan berbuat apa. Tetapi Mbaknya pelan-pelan menarikku ke tempat tidur, yang tidak kalah empuknya dengan sofa di ruang tamu. Disitulah penyerangan kepadaku mulai terjadi. Saya yang belum pernah melakukan pertempuran, seperti anak kecil yang sedang belajar renang. Tetapi pelajaran itu tidak membutuhkan waktu lama. Hanya sebentar sudah terlatih, dan gantian aku menyerang balik, darah mudaku bergolak. Jantungku berdecak cepat. Entah berlangsung berapa kali dan tiba-tiba tubuhku digoyang-goyang. Terdengar suara sayup-sayup. Mas, bangun Mas, kok tidur di sini?" Setelah aku buka mataku dan kukucek-kucek, astaga. Kok aku sedang memeluk nisan lama yang ada di sebuah kerkhof, atau kuburan Belanda. Saya dibangunkan oleh penjaga makam. Ternyata hari sudah pagi, matahari di ufuk timur hampir muncul. Aku mulai sadar, ternyata tadi malam saya mengantar penumpang sampai di kuburan. Dan aku tertidur di situ. Kulirik nisan di depanku bertuliskan nama, Baren Carolina, tulisannya nyaris tidak nampak, tertutup lumut. Kurogoh uang di saku celanaku yang dibayarkan tadi malam, total 250.000, ternyata hanya lembaran daun kering. Ketika aku merogoh celana, juga terasa ada rasa lengket-lengket. Nampaknya peluruku keluar beberapa kali, karena ada yang masih basah. Lebih kaget lagi, motorku ada di dekatku, yang ada di tengah-tengah nisan yang berjejer. Sampai sekarang saya masih bingung, bagaimana motorku bisa melompati deretan nisan-nisan itu. Nomor HP yang pesan tak buka, hanya menunjukkan angka 00 semua, kok bisa ya? Bingung saya. Setelah kejadian itu sampai sekarang aku heran, karena ojek onlineku menjadi laris, penumpangku banyak. Sampai saya bisa menabung untuk menikahi pacarku. Dan saya tiap setahun sekali pada bulan Desember, selalu menabur bunga di kuburan Baren Carolina.